benci apapun antum semua dengan guru antum, tidak suka, paling tidak ketika dia mengajari antum sebuah ilmu maka hargai. Nah, seperti itu ya, ya. Selanjutnya, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dari ilmu yang dimiliki. Jadi kita semua ketika mengambil keputusan itu, jika itu memang pas untuk kita, sesuai, boleh kita ambil keputusan tersebut. Tetapi kalau tidak boleh, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita boleh bertanya dengan guru kita ataupun orang tua. Nah, selanjutnya selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita anggap, tidak ada semua yang mengetahui yang kita lakukan, tidak ada yang melihat. Tetapi ingat, apa yang kita lakukan walaupun dalam keadaan gelap, walaupun mati lampu sekalipun, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, ya, Ustadz minta kepada antum semua ketika sudah memahami makna dari al-alim, giatlah belajar, ya, untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu inilah kita akan bisa menguasai dunia. Baik, anak-anak Ustadz, yaitu yang harus salah satu yang harus kita ambil contoh dalam perilaku kita sehari-hari. Baik, selanjutnya anak-anak Ustadz, ya, ini dalil-dalil tentang Asmaul Husna Al-Alim. Nah, di sini Ustadz bacakan artinya saja ya. Arti dari surat Quran surat Al-An'am ayat 59, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, maksudnya adalah apapun yang kita kerjakan, semuanya seperti semuanya yang kita lakukan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi memang Allah itu maha mengetahui segala-galanya, baik yang sudah ataupun yang akan datang. Nah, seperti itu ya anak-anak Ustadz. Selanjutnya ya, kita akan mempelajari tentang Al-Khabir. Nah, baik anak-anak Ustadz, ada yang tahu arti dari Al-Khabir? Apa artinya? Arti dari Al-Khabir, ayo. Allah Maha mengetahui. Mengetahui juga. Nah, di sini bagaimana ini kira-kira? Atau maha teliti ya? Nah, boleh kita di sini Ustadz mau bertanya kepada antum semua, ya. Maksud dari Al-Khabir di sini yang sama-sama maha mengetahui atau maha teliti, yang artinya hampir mirip-mirip dengan Al-Amin. Apa perbedaannya? Oke, ya anak-anak Ustadz. Perbedaan antara Al-Alim dan Al-Khabir, boleh? Ada di sini yang mengetahui perbedaan antara Al-Khabir dan Al-Alim. Ayo anak-anak Ustadz, ada yang mengetahui? Baik, Ustadz akan menjelaskan kepada antum semua ya. Kalau tadi Al-Alim ya, itu mengetahui sebelum dan sesudah sebuah kejadian atau sesuatu yang akan datang. Allah Maha mengetahui. Tetapi kalau Al-Khabir ini itu dalam artian beberapa buku menyatakan bahwasanya mengetahui secara detailnya. Makanya di sini ditambah maha teliti. Berarti Allah itu maha mengetahui detailnya, seperti misalnya mungkin ya kita secara tidak langsung misalnya waktu kejadian segala macam, waktu terbentuk atau akan terjadinya kapan, seperti itu. Dan Allah maha mengetahui. Allah maha teliti. Seperti halnya Allah menyusun 7 langit ini. Nah, kalau antum tahu bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan
7 langit ini selama langit pertama Allah ciptakan selama 40 hari dan selanjutnya itu Allah ciptakan dengan teliti. Bisa terbayang oleh kita semua, andai saja Allah itu salah saja, sedikit saja salah, maka yaitu ya akan terjadi seperti kiamat itulah ya, berbenturan segala macam. Tetapi karena Allah Maha Al-Khabir, Maha Teliti, maka Allah ya insya Allah bisa ya sangat teliti dalam menciptakan sesuatu, termasuk menciptakan kita semua. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ustaz meminta kepada antum semua ketika sudah mengetahui bahwasannya Allah itu Al-Khabir, nama-nama Allah itu Al-Khabir, Maha Teliti, maka sama-sama kita perilaku kita bisa mencontohkan tentang Al-Khabir. Nah, di sini Ustaz akan sedikit menjelaskan. Yang pertama, bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Nah, jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus cermat dalam bertindak apa saja. Tindakan itu kita harus berpikir terlebih dahulu apakah tindakan tersebut baik untuk kita ataupun tidak baik untuk kita, atau baik untuk kita tetapi belum tentu baik untuk orang lain. Itu harus kita pikirkan. Yang selanjutnya menjadi pendorong untuk semangat belajar. Nah, ya, karena dengan belajar kita teliti dalam belajar, insya Allah ya kita akan menjadi orang yang semangat dalam belajar. Selanjutnya menghindari ceroboh dan bertindak curang. Nah, yang ini yang Ustaz sering ingatkan kepada antum semua, bahwasanya tindakan curang seperti hal yang lain, mencontek atau segala macamnya, itu tidaklah boleh ya. Maka ikuti, kalau Allah itu Maha Teliti, maka kita juga harus teliti dalam belajar. Jangan sampai ada yang tertinggal. Selanjutnya melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Nah, itu juga jangan sampai kita melakukan sesuatu itu yang sia-sia. Ya, apalagi yang mengandung hal-hal yang tidak baik, itu menjadi bukan saja sia-sia tapi mengandung dosa juga. Selanjutnya, senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Nah, baik anak-anak Ustaz, dengan antum mengetahui tentang Allah Maha Al-Amin dan Al-Khabir, Maha Teliti, maka Ustaz harapkan kepada antum semua bisa memaknai maksud dari Asmaul Husna ini. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang baik. Apa dalilnya? Boleh sama-sama kita lihat yuk. Dari dalil dari tentang Asmaul Husna Al-Khabir. Baik, anak-anak Ustaz, sama-sama yuk ikutin apa yang Ustaz bacakan ya. Am hasibtum an tusraku walamma ya'lamillah. 1, 2, 3 sama-sama. Am hasibtum an tutraku. Ayo sama-sama. Sekali lagi. Am hasibtum an tusraku walamma ya'lamillahu allazi jahadu minkum walamma yattakhidhu min dunillah. Masya Allah ya. Mu'minina Walija khabiru bima ta'malun. Terima kasih buat antum semua yang sudah bersama-sama membaca surat ini. Berarti masih menyimak yang Ustadz sampaikan. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang iman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi maksud dari ayat ini anak-anak Ustadz ya, saya sedikit menjelaskan. Hal-hal yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu, teliti sekali dengan apa yang kita kerjakan. Makanya nanti di dalam sebuah hadis
Yang dikatakan bahwasanya ketika kita berada di padang mahsyar yang orang memang tidak akan peduli lagi dengan kita, ya Allah akan tampakkan video kita selama di dunia. Allah akan perlihatkan bagaimana kita dari awal kita lahir sampai kita meninggal. Nah, dari sini maksud Allah apa? Maksudnya kita harus teliti apa yang kita kerjakan. Bermanfaat atau tidak untuk kita, atau hal itu yang tidak boleh kita lakukan. Agar apa? Agar nanti ketika bermanfaat maka pahala yang akan kita dapat. Tetapi kalau tidak bermanfaat bahkan mengandung dosa, maka itu akan membuat kita malu ketika kita melihat ditampakkan oleh Allah kembali apa yang kita lakukan. Ya. Nah, baik anak-anak Ustadz, itu saja ya hal ya yang Ustadz dapat sampaikan. Akan tetapi di sini Ustadz meminta sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan meminta antum semua menjadi 2 kelompok ya. Kita akan membuat seperti yang Ustadz bacakan tadi ya. Kita buat contoh perilaku mencerminkan al-amin ya. Perbedaan antara al-amin dan al-khabir. Contohnya, tetapi kalau tadi secara umum Ustadz minta kepada antum semua ya menjadi 2 kelompok, ada yang menuliskan perilaku al-amin dan ada yang menuliskan perilaku al-khabir. Tetapi perilakunya itu kita samakan semuanya ada di rumah ya. Baik, anak-anak Ustadz, jadi tugas antum semua adalah membuat ya contoh perilaku tentang al-amin yang ada di rumah. Ini kelompok yang al-amin. Yang al-khabir membuat contoh perilaku yang sama dengan al-khabir di rumah juga. Sama-sama di rumah, hanya saja kelompoknya berbeda. Ya, seperti itu. Baik, anak-anak Ustadz, silakan antum semua berdiskusi dengan teman-temannya dan menuliskan ya perilaku yang sesuai dengan al-amin dan al-khabir. Oke? Waktunya tidak banyak, Ustadz akan memberikan kepada antum hanya 15 menit saja ya. Baik, silakan dikerjakan. Nanti Ustadz minta kepada salah satu dari antum semua untuk mempresentasikan apa saja yang antum dapatkan, perilaku apa saja yang antum dapatkan yang al-amin dan al-khabir di rumah. Baik, silakan pada antum semua. Baik. Oke, waktunya sudah habis anak-anak Ustadz. Kira-kira ada yang mau mempresentasikan pada kelompok al-amin terlebih dahulu? Satu saja antum sampaikan ya perilaku al-amin yang ada di rumah. Baik, siapa yang mau mempresentasikan boleh? Kelompok al-amin, silakan. Siapa? Mungkin kelompok al-amin ini terdiri dari Musta ya. Tolong Mustariani boleh nak dijelaskan sedikit al-amin yang ada di rumah. Silakan. Ayo, Nanda Mustariani atau temannya yang lain boleh membantu. Ya. Iya, betul ya, belajar yang rajin. Nah, untuk kelompok al-khabir boleh dong, kelompok al-khabir satu saja. Silakan. Pada kelompok al-khabir mungkin boleh Ananda Ani menjelaskan sedikit tentang al-khabir. Atau temannya, boleh temannya, boleh. Satu saja ya. Al-khabir di rumah, perilaku al-khabir di rumah. Ayo. Yuk, satu saja. Tim pada kelompok al-khabir. Ada? Ayo. Mengerjakan tugas dan perintah orang tua dengan baik, Pak. Masya Allah. Wah, luar biasa. Baik. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada tim al-amin dan al-khabir. Wah, luar biasa ya. Nah, ternyata antum sudah bisa kan? Nah, ini al-amin dan al-khabir yang tempatnya berbeda seperti itu ya di rumah. Nah, baik. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah ya Asmaul
husna yang antum sama-sama ketahui. Itu hanya 2 saja yang Ustaz jelaskan. Asmaul husna itu terdiri dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak yang kita pelajari, hanya Al-Amin dan Al-Khabir. Di situ saja kita sudah mengetahui bahwasanya begitu perkasanya Allah ya terhadap kita. Kita ini tidak ada apa-apanya ya. Begitu bagaimana Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan sebelum dan sesudah yang akan terjadi. Al-Khabir, Allah Maha teliti ya. Allah teliti tentang apa yang dia lakukan, tentang apa yang Allah ciptakan, seperti Allah menciptakan manusia ya. Manusia itu kan ciptaan Allah yang paling sempurna. Sehingga karena ketelitian Allah kita menjadi Ibu yang sempurna. Nah, baik anak-anak Ustadz, semoga selanjutnya Ustadz akan meminta kepada antum semua ya, dalam hal ini nanti ketika sudah memaknai Al-Amin dan Al-Khabir, tidak ada lagi yang namanya dari antum semua malas belajar ya. Kita harus sama-sama berjuang menuntut ilmu ya, sesuai dikatakan oleh para ulama, mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Walaupun usia kita sudah tua, kita juga harus masih disuruh untuk menuntut ilmu. Ya, baik anak-anak Ustadz. Ya, itu yang terima kasih kepada tadi Ustaz ucapkan terima kasih pada tim Al-Amin dan Al-Khabir, dan selanjutnya mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kepada antum semua tentang pembelajaran Asmaul Husna, Al-Amin dan Al-Khabir. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada antum semua itu bisa berdampak positif sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak